tutorial mengenai sesuatu. Untuk membuat video, memang dibutuhkan suasana yang tenang. Tapi lihat balita ini malah terus mengganggu ayahnya yang sedang membuat video tentang cara melipat handuk. Narsis banget ya. Sang ayah hanya bisa tertawa melihat tingkah lucu anaknya yang terus mengganggunya. Look at him, Mom. Okay, move it. Momen di mana kita menunjukkan sisi keren kita adalah sesuatu yang membanggakan. Tapi apa jadinya kalau kita sudah bersiap ternyata malah fail? Wah, pasti malu banget ya. Udah bergaya, malah jatuh. Sakitnya sih gak seberapa. Malunya itu loh, bisa berhari-hari, apalagi di tempat umum. Kalian pasti pernah dinasehati orang tua kalau habis main jangan lupa diberesin lagi. Nasihat ini kayaknya lagi dilakukan sama balita ini nih. Awalnya sih balita ini semangat mengambil bola satu persatu dan dimasukkan di gelas. Tapi lama-kelamaan dia kesal dan akhirnya membuangnya begitu saja. Cita-cita memang boleh setinggi langit. Yang penting kita harus mau giat belajar untuk bisa meraih cita-cita tersebut. Contohnya anak laki-laki ini yang kayaknya punya cita-cita sebagai atlet tinju. Saking semangatnya mukul bola, malah mukanya terpukul oleh bola sampai jatuh deh. Apa Anda pernah mendengar kalimat kalau minum madu tidak boleh diambil dengan sendok logam? Logam yang dimaksud sebenarnya adalah besi aluminium sampai dengan stainless steel. Banyak cerita jika logam dapat mengubah komposisi madu, sehingga berbahaya bagi tubuh. Itulah kenapa sendok madu terbuat dari kayu dengan bentuk ulir-ulir yang khas. Tapi benar nggak sih mitos ini? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa mitos ini ternyata tidak perlu dipercaya. Memang madu memiliki sifat asam. Namun sendok logam dan madu hanya akan bersentuhan dalam waktu yang cukup singkat dan hal ini sama sekali tidak cukup untuk membuat sendok logam terkorosi atau berkarat. Apalagi membuat kandungan logamnya lepas dan tercampur dengan madu tersebut. Berbeda jika menyimpan sendok logam di dalam madu dengan jangka waktu yang lama, karena sendok logam memiliki kemungkinan untuk berkarat. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk mengambil madu dengan sendok logam karena akan tetap ada manfaatnya. Sempat viral di media sosial tentang informasi bahaya air kemasan yang disimpan di dalam mobil dikarenakan meminum air yang terpapar sinar matahari bisa membahayakan untuk kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit kanker. Dan jawabannya adalah tidak benar. Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan hal tersebut tidak benar. BPOM menyebut dioksin atau senyawa kimia beracun tidak dapat dihasilkan dari kemasan plastik yang terpapar panas di dalam mobil atau plastik yang dibekukan. Setiap jenis kemasan pangan, baik berupa plastik, kertas, ataupun lainnya, memang berpotensi untuk melepaskan komponen penyusunan ke dalam pangan yang dikemas. Perpindahan tersebut dapat meningkat dengan adanya suhu tinggi dan waktu kontak yang lama. Meski begitu, proses produksi yang dilakukan oleh industri pastinya sudah sesuai dengan prosedur, sehingga komponen penyusun yang terlepas sesuai dengan persyaratan dan tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan.
ribuan ikan jatuh dari langit? Di Utah, Amerika Serikat, pernah terjadi ribuan ikan jatuh dari langit. Tenang, ini bukan mistis kok. Tapi para petugas satwa liar di sana mengisi danau terpencil mereka dengan menjatuhkan ikan-ikan dari pesawat sejak 1956. Video ini memperlihatkan ikan-ikan kecil keluar dari pesawat dan terbang bersama semburan air. Utah Division of Wildlife Resources (UDWR) atau Divisi Sumber Daya Alam di Utah menyatakan 95% dari ikan yang dijatuhkan biasanya mampu bertahan hidup dikarenakan tubuh ikan masih sangat kecil dengan panjang sekitar 1 hingga 3 inci. Sehingga membuat mereka jatuh ke danau seperti dedaunan. Pesawat terbang sedikit lebih tinggi dari pohon, yang pasti serendah mungkin karena mempertimbangkan penghalang alami lain seperti tebing dan gunung. Danau terpencil di Utah biasanya dikunjungi para turis untuk berkemah dan para turis biasanya menangkap ikan dan memakannya. Supaya keberadaan ikan di danau terpencil tetap terjaga, pihak UDWR melakukan hal ini secara rutin setiap beberapa tahun sekali. UDWR memilih proses ini karena jika melalui darat memakan waktu cukup lama sehingga membuat ikan-ikan stres dan mati. Pasir pantai memang bagus. Tak sedikit wisatawan yang hobi membawa pulang pasir saat liburan ke pantai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemen LHK, tindakan ini dapat merusak ekosistem dan ada hukumnya. Pada prinsipnya, kalau pengambilan pasir pantai di Taman Nasional atau laut termasuk dalam ekosistem kawasan konservasi, sumber daya alam hayati dan ekosistem dapat merubah bentang alam dan kerusakan ekosistem. Hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi, selain bisa berpotensi merusak ekosistem, tindakan membawa pasir juga bisa merusak ekosistem. Jadi mari kita sama-sama lebih peduli lingkungan. Pasti sering lihat dong gimana galaknya seekor anjing. Tapi ternyata anjing juga punya rasa takut loh. Takutnya bukan sesama hewan atau manusia, tapi sama patung harimau. Waduh, lucu banget. Sampai gak mau lihat patungnya dan pengen buru-buru kabur. Hampir semua orang suka dengan si raja buah durian. Namun tak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang tidak suka. Bukan hanya manusia, ternyata kucing ini pun tidak suka dengan durian. Awalnya kucing ini lagi nyantai. Tiba-tiba pemiliknya datang membawa durian seolah-olah ingin memberikannya pada kucing tersebut. Pas kucing ini mencium aroma durian, dia langsung tepar. Kucing sering dikenal sebagai binatang yang manja dengan pemiliknya. Tapi apa jadinya ketika kucing abu-abu ini ingin bermain dengan majikannya, malah pingsan gara-gara mencium aroma dari ketiak majikannya. Wah, kalian harus selalu bersih ya, agar tidak menimbulkan aroma tak sedap. Kan kasihan orang di sekitar kita jadi nggak nyaman. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan On The Spot yang dipersembahkan oleh